Jadi untuk pihak Rio mungkin lebih disempurnakan lagi ya. Halo semua, selamat datang kembali di channel Power Tools Lab. Untuk kalian para pengusaha workshop kayu, workshop metal, ataupun workshop aluminium pemula dan butuh potongan dengan presisi tinggi, ini dia alat yang kalian perlukan, meter saw dari Ryu RMS 180 dengan motor bertenaga listrik 900 watt dan putaran tanpa bebannya di 5800 rpm. Alat ini diklaim sanggup memotong kayu, metal, ataupun aluminium dengan tingkat kepresisian yang sangat tinggi, baik itu untuk cross cut, meter cut, ataupun untuk bevel cut. Dan kalau kita lihat secara sekilas, build quality dan juga tingkat kerataan dari base plate-nya ini cukup meyakinkan dan cukup bagus ya. Kemudian mesin ini juga sudah dilengkapi dengan fitur safety lock di bagian handle-nya. Kemudian mekanisme blade guard-nya ini juga hanya akan terbuka ketika alat ini ditekan seperti ini ya. Jadi untuk urusan safety tidak perlu diragukan lagi. Oke, langsung saja kita unboxing dan kita tes cutting akurasinya, apakah dari pabrik sudah lurus atau perlu kita kalibrasi ulang. Untuk spesifikasi teknisnya, modelnya RMS 180, kemudian no load speed atau RPM-nya di 5500, blade size-nya di 19 cm ya. Kemudian untuk daya listriknya itu di 900 watt dan berat netnya di 5,4 kg. Oke, langsung saja kita unboxing dan kita lihat apa saja kelengkapannya. Yang pertama, buku manual penting untuk kalian baca terlebih dahulu karena di dalamnya berisi spesifikasi teknis, kemudian petunjuk penggunaan, dan juga petunjuk keselamatan. Kemudian untuk garansinya bisa kalian download di Google Play atau App Store ya. Garansinya 20 tahun garansi servis dan 6 bulan untuk free spare part-nya. Dan untuk kelengkapannya kita dapat satu buah dust collector, kemudian satu buah klem untuk kita pasangkan di bagian fence daripada meter saw-nya ini ya, untuk menjepit bidang kerja yang akan kalian potong. Kemudian satu buah stabilizer bar yang terbuat dari bahan besi yang cukup tebal ini ya. Kemudian satu buah kunci L untuk membuka dan memasang blade guard-nya di sini. Dan ini ujung dari kunci L-nya ini sudah berbentuk obeng plus ya. Fungsinya untuk memasang stabilizernya ini ya, karena di bagian ujungnya salah satu stabilizernya ini skrup plus ya. Jadi nanti kita pasangkan di bagian belakang dan kita kencangkan dengan kunci L ini dari bagian bawahnya. Oke, dan yang terakhir unitnya. Untuk first impression atau sekilas penampakannya ini kelihatan build quality-nya cukup bagus ya, cukup solid dan juga cukup padat. Kemudian finishingnya juga kelihatan sangat rapi, sangat detail, terutama di bagian base plate-nya ini. Dan bahan plastik daripada bodinya juga ini kelihatan cukup bagus ya kualitasnya. Finishingnya juga sangat rapi dan sangat detail. Di bagian belakang daripada motornya ini sudah dilengkapi dengan kisi-kisi pembuangan panas yang cukup besar ya di sekelilingnya seperti ini. Kemudian trigger atau saklar on off-nya dibuat full seperti ini di bagian handle-nya. Di sini sudah dilengkapi juga dengan safety lock ya. Jadi kalau safety lock-nya ini tidak ditekan, ini meter saw-nya tidak akan turun ya. Harus kita tekan dulu seperti ini dan kita turunkan seperti ini. Untuk blade housing-nya ini terbuat dari bahan metal ya. Kalau nggak salah ini aluminium alloy. Kemudian build quality-nya juga kelihatan sangat bagus, terutama di bagian dudukannya ini ya. Kalau kita lihat dari belakang, nah ini bautnya segede ini. Kemudian ini untuk pen penguncinya. Turunkan seperti ini dan kita tekan pennya, maka dia akan mengunci seperti ini. Untuk base plate-nya sama, terbuat dari bahan aluminium alloy atau metal, dan sekali lagi build quality-nya cukup rapi dan cukup detail. Di sini sudah dilengkapi dengan metrik untuk sudut kemiringan daripada meter cut-nya ya. Dan untuk menyetelnya tinggal kita kendorkan knob
atau baut yang ada di sini, kemudian kita geser seperti ini ya. Nah, seperti ini 0 untuk potongan 90 derajat, kemudian untuk 45 tinggal kita geser saja ke kiri atau ke kanan. Di sini ada dua skalanya ya, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kemudian untuk penyetelan bevel cut ada di bagian belakang sini ya. Knob yang bagian belakang yang besar ini tinggal kita kendorkan dan kita atur sudut untuk bevel cut-nya, sudut kemiringannya di sini sampai 45 derajat ya. Sudah itu kita kencangkan dan meter saw kalian siap untuk memotong bevel di 45 derajat. Dan untuk mengembalikannya tinggal kita tekan saja seperti ini, kembali ke setelan 90 derajat. Untuk blade guard atau safety guardnya ini terbuat dari plastik atau akrilik yang cukup tebal, dan di bagian depannya ini dilengkapi dengan bumper plastik ya. Dan di paket pembeliannya kita sudah dapat satu buah meter blade ukuran 19 mili di 80T. Jadi potongannya ini akan sangat halus ya. Overall secara build quality ini sudah sangat bagus menurut saya ya. Build quality-nya cukup solid, terutama di bagian base plate dan juga blade housing-nya ini ya. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Nah, ini blade housing-nya cukup kokoh, bagian dudukannya ini juga, kemudian untuk bagian penyetelan bevel cut dan juga bagian penyetelan meter cut-nya ini di sini ya, sangat bagus dan juga sangat kokoh. Dan untuk tingkat kerataannya serta kehalusan daripada permukaan base plate-nya ini juga kelihatan sangat bagus ya. Coba kita lihat bagian bawahnya, kita kembalikan dulu. Dan ini dia bagian bawah atau bagian belakang daripada base plate-nya ini ya. Ketebalannya ini kurang lebih 2 mili. Dan menurut saya ini sudah cukup bagus ya. Dan sekarang akan kita cek untuk kesikuan atau kepresisian daripada base plate ke saw blade-nya ya. Nah ini ya, untuk tingkat kesikuannya saya rasa ini sudah bagus ya. Kemudian untuk tingkat kerataannya kita cek juga tingkat kerataannya bagian tengah dan juga bagian samping daripada base plate-nya ya. Nah untuk tingkat kerataannya juga kelihatan cukup bagus ya. Bagian kanan juga tingkat kerataannya cukup bagus. Coba kita tes pakai yang lebih panjang ya, sebentar. Nah ini saya cek pakai besi holo ukuran 4x6 ya. Untuk tingkat kerataannya ini saya rasa sudah cukup bagus ya. Bisa kalian lihat sendiri. Dan untuk fansnya, meter fansnya, coba kita lihat. Nah ini juga saya rasa sudah cukup bagus ya, jadi tidak perlu kalibrasi lagi ya. Dan untuk catatan, kalau kalian ingin mengkalibrasi meter fansnya, di sini ada 2 buah baut L ya. Nanti kalian kendorkan saja kedua-duanya, bagian sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Nanti tinggal kalian maju mundurkan saja meter fansnya ini. Kalian kalibrasi 90 derajat ke blade-nya. Dan kalau kalian ingin mengganti blade-nya, di sini tombol penguncinya ya. Jadi nanti kita tekan bagian sini dan kita kunci blade-nya. Kemudian kita buka ya bautnya dengan menggunakan kunci L yang kita dapat tadi ya. Kemudian untuk kabelnya ini sudah kelas industrial ya. Bisa kalian lihat sendiri di sini markingannya, dan stekernya juga sudah kelas industrial. Untuk kabelnya ini panjangnya kurang lebih 3 meter ya. Dan ini dia tag spesifikasinya.
Input powernya di 900 watt, kemudian RPM-nya di 5500, dan blade size atau ukuran mata pisaunya ini maksimum di 19 cm ya. Kemudian cutting capacity-nya di 11 cm dengan kedalaman maksimum 5 cm atau 50 mm. Oke, selanjutnya kita tes daya listrik tanpa bebannya ya. Ya, untuk daya listrik tanpa bebannya tadi di 912 watt ya, sesuai dengan spesifikasinya. Dan selanjutnya tes RPM. Nah, dan untuk RPM-nya di 4876, sedikit di bawah spesifikasinya. Oke, selanjutnya akan saya coba untuk memotong kayu meranti batu ini ya, dengan ketebalan kurang lebih 5 cm, kemudian lebarnya di sini sekitar 8 cm. Nanti akan kita potong dulu 90 derajat atau cross cut, potong lurus, kemudian kita potong miring juga di 45 derajat ya. Kemudian setelah itu nanti akan saya coba untuk membuat ambalan honeycomb atau ambalan segi 6 seperti ini ya, dengan menggunakan fitur daripada bevel cut-nya ya. Oke, kita coba dulu untuk memotong lurus atau cross cut ya. Jangan lupa untuk selalu memakai APD atau alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, kemudian face shield, dan juga pelindung dengar. Langsung saja kita mulai. Pastikan ini tidak goyang ya. Mantap ya. Mudah saja ya kawan. Ini dia hasil potongannya, sangat halus karena ini tadi blade-nya di 80T ya. Nah, lanjut kita coba untuk memotong miring atau miter cut ya. Kita setel dulu ke 45 derajat. Jangan lupa untuk selalu dikencangkan ya. Ini dia hasilnya untuk memotong miring atau miter ya. Untuk tingkat kesikuannya, coba kita cek untuk memotong lurus atau cross cut ya. Nah, hasilnya sangat presisi. Dan kemudian ini tadi untuk memotong miter atau sudut 45 derajat ya. Hasilnya cukup presisi ya, sangat bagus. Kita coba lagi dengan kayu yang lebih kecil ya. Dan ini untuk kedalaman pemotongannya bisa sampai 5,5 cm ya, dan lebarnya 8,5 cm ya. Dan ini bisa sampai di 10 cm ya. Kita coba dengan bidang kerja yang lain ya, yang lebih tipis, dan nanti kita akan cek satu persatu. Nih bidang kerja kayu jati Belanda ya. Kita potong dulu, kita potong miter seperti ini.
ini dia hasilnya ya. Ini dia hasilnya. Nah, lihat tingkat kerapatannya sangat presisi ya. Kita cek kesikuannya. Ini untuk tingkat kesikuannya bagus ya, sangat presisi. Oke, selanjutnya kita coba fitur untuk memotong bevel atau bevel cut ya. Coba di 45 derajat, pastikan skalanya pas di sudut 45 ya. Kita coba dengan kayu yang lebih lebar ya. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya. Sangat presisi. Kita coba lagi. Coba lagi. Kenapa bergetar? Nah, ini dia hasilnya. Kemudian selanjutnya fitur memotong meter dan juga sudut 45 ya. Ini untuk tenaganya saya rasa sudah cukup bagus ya. Kalau dipakai untuk memotong aluminium, tapi untuk memotong aluminium ini bedanya harus kita ganti dulu dengan blade untuk memotong metal ya. Sudutnya ini kemiringan di bagian bevel dan juga meternya. Oke, kita cek dulu suhunya. Suhunya cenderung dingin ya, di bodinya tadi di 36, kemudian di gearboxnya atau blade housingnya ini di 40 ya. Oke, selanjutnya akan saya coba untuk membuat potongan untuk cut heksagonal ya, ambalan heksagonal. Apakah hasilnya presisi? Kita set di 30 ya.
Untuk space-nya kita kasih 15 cm ya. Kita potong dulu. Ini kita ya, ini ya. Untuk tingkat kepresisiannya saya rasa sudah cukup ya. Ini agak sedikit renggang-renggang, nanti kita setel ulang ya, karena tadi di beberapa kali pemotongan blade-nya ini sedikit bergetar ya. Coba kita lihat. Ini ya, jadi agak bergetar sedikit. Kenapa itu? Ini bisa lihat. Itu sepertinya blade-nya sedikit bergetar ya. Kita coba lagi. Nah, bagian sini ya. Jadi baru setengah blade-nya sudah bergetar. Coba kita balikkan ke sekarang kita coba untuk memotong bidang kerja figura ya, list figura dari PVC. Nah, ini dia. Nah, ini. Untuk tingkat kepresisiannya sangat bagus ya, sangat rapat. Jadi untuk kalian pengusaha bingkai figura
alat ini cukup worth it ya, tenaganya juga bagus. Jadi ya hasil pemotongan untuk list figura tadi ya. Hasilnya cukup bagus. Cukup rapat, dan kita cek tingkat kesikuannya. Nah, untuk sikunya bagus juga ya, sangat presisi. Nah, ini rapat, dan ini saya sengaja kasih celah sekitar 2 mili ya. Nah, cukup bagus hasilnya ya. 346 minutes later. Dan ternyata penyebab dari hasil potong yang tidak rata itu adalah ini ya kawan. Ini bagian dalam ini, atau bagian pen penguncinya, dalam posisi memotong bevel atau melakukan bevel cut. Nih, pen penguncinya itu, nah yang itu, pen pengunci yang ini akan mengenai bagian daripada bodi dari blade housingnya ya, sehingga kalau terkena getaran ini akan turun sedikit dan mengakibatkan, nah seperti itu ya, sedikit tertekan, nah dan sedikit mengganggu, nah mengganggu seperti ini ya. Jadi blade-nya itu akan sedikit terdorong ke belakang ya, sehingga potongannya tidak rata. Dan kalau ini kita tarik seperti ini tidak ada masalah ya, akan turun dengan sempurna bagian blade-nya ini. Nah, jadi mungkin untuk kalian yang sudah terlanjur membeli gitar saw dari Ryu, ini kalau bisa bagian ininya dikasih per atau penahan ya, atau kalau sudah kita cabut seperti ini, kita lakban atau kita ganjal dengan karet, sehingga kalau kalian melakukan pemotongan bevel seperti tadi, hasilnya, nah potong bevel seperti ini hasilnya akan sempurna ya. Ini tadi beberapa potongan. Nah, contohnya ini ya di sini. Nah, di sini ini tidak rata ya, karena tadi pennya itu terkena getaran dan turun, lalu kena bodi daripada blade housingnya ya, di dalam itu tadi ya, yang saya tunjuk, bagian yang saya center. Nah, bagian ini pen yang hitam ini akan menyentuh ke bodi daripada blade housingnya, sehingga bergeser sekian mili ya, dan menyebabkan potongannya tidak presisi seperti ini tadi ya, tidak presisi. Dan beberapa kali tadi saya potong juga hasilnya sama ya. Nah, terutama yang ini, nah potongannya seperti ini, dia ada high low ya, atau perbedaan ketinggian, karena tadi ya blade housingnya sedikit terdorong karena terganjal pennya ini, yang kalau terkena getaran dia akan turun ya. Jadi untuk pihak Ryu mungkin lebih disempurnakan lagi ya, untuk pen penguncinya ini lebih baik dikasih pengunci lagi atau dipasang per di bawahnya ya, sehingga ini tidak akan mengganggu daripada
blade-nya tadi ya. Dan ini solusi sementara dari saya ya, saya ganjal pakai bearing bekas. Nah, ini ya, 608Z saya ganjalkan di sini karena ini lubangnya sangat pas dengan diameter daripada pen penguncinya ya. Solusi sementara. Dan kelemahannya ini mungkin tidak bisa kita kunci ya, tidak bisa kita kunci karena saya ganjal. Tapi yang penting fungsinya ya, nanti kalau dipakai untuk memotong bevel hasilnya akan sangat bagus. Kita coba untuk kembali memotong bevel ya, dan kita lihat hasilnya apakah akan sama seperti ini atau rata dengan sempurna ya. Oke, kita coba lagi untuk memotong bevel setelah pen penguncinya saya ganjal dengan bearing ya. Kita lihat hasilnya dan kita bandingkan dengan hasil dari sebelumnya ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, hasilnya lebih rata karena blade housingnya tidak gasruk ya, tidak gasruk ke bodinya tadi. Oke, dan kalau kita cek nih, nah hasilnya sangat memuaskan ya, lebih presisi daripada sebelumnya, sebelum saya ganjal tadi ya. Kita coba lagi, Nah, ini potongan kedua sama ya, lebih halus dan lebih rata ya untuk bagian bevelnya. Rapat ya. Kita coba ke bidang kerja yang lebih kecil ya, potongan sebelumnya ya. Itu pennya belum saya ganjal, pennya masih gasruk ke bodinya. Sekarang sudah saya ganjal, kita lihat hasilnya. Ini hasil potongan sudah saya ganjal ya. Nah, lebih rata, lebih halus. Ini ada sedikit scratch, tapi kalian lihat potongannya rata ya, dibandingkan yang sebelumnya seperti ini. Nah, kelihatan tidak rata ya. Ini rata. Untuk sikunya, nah bisa kalian lihat sendiri ya, lebih bagus, lebih rapat daripada yang sebelumnya. Ini yang masih gasruk tadi ya. Ini yang gasruk, kalian lihat tengahnya renggang ya. Itu mungkin tadi ya sedikit kekurangan dari Mitersaw Ryu RMS 108 ini ya. Secara keseluruhan, secara performa ini tenaga dan torsinya sudah cukup bagus ya, tapi ya itu dia tadi, ada sedikit miss atau sedikit kekurangan di bagian pen penguncinya, tapi masih bisa diperbaiki ya. Kita ganjal saja dengan bearing ataupun dengan bos atau per atau apalah, sehingga ini kalau kena getaran mesin tidak akan turun dan gasruk ke bodinya. Oke, itu tadi hasil dari pengetesannya ya. Dari segi build quality ini sudah cukup bagus untuk harga 800 ribuan. Detail finishingnya cukup bagus dan juga sangat rapi, terutama di bagian base plate-nya ini. Tingkat kerataannya juga sangat bagus ya.
Untuk tenaga dan torsinya menurut saya ini sudah cukup baik ya. Powernya sangat terasa waktu saya tes untuk memotong kayu yang besar, kayu meranti tadi ya. Kemudian untuk tingkat keakuratan crosscut di 90 derajat ini menurut saya sudah sangat bagus ya, tidak perlu kalibrasi lagi untuk meter fence-nya. Dan untuk meter cut di 45 derajat tadi kemiringan dan juga akurasi sudutnya sudah pas ya menurut saya. Untuk kekurangannya tadi di bevel cut ya, terganggu oleh pen pengunci yang loss dan turun karena getaran mesin sehingga gasruk ke bodi daripada blade housingnya dan mengakibatkan hasil potongnya tidak rata atau tidak presisi. Tetapi untungnya masih bisa diperbaiki dengan cara diganjal tadi ya, jadi masih bisa dimaafkan. Overall secara performa dan juga build quality menurut saya ini sudah cukup bagus ya, dan harganya juga sangat terjangkau. Untuk link pembeliannya silakan klik di pojok kiri bawah atau cek link pembelian di deskripsi. Cukup sekian video review dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.